Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aminuddin, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2021. Dalam video kali ini saya akan menampilkan presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN. Di sini saya bertugas di SDN 2 Pengambau Hulu sebagai guru pendidikan agama Islam. Berikut video presentasi saya. Analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Untuk isu masalah nasional yang sama-sama kita hadapi sekarang ini adalah pandemi COVID-19. Sehingga kita diperintahkan untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau biasa dikenal dengan PJJ, bahkan di sekolah dasar juga dilakukan PJJ. Hal ini sesuai dengan peraturan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tiap sekolah itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Secara garis besar, kita akan mencoba mengidentifikasi masalah yang ada pada sekarang ini dengan menggunakan metode USG, kemudian menggunakan analisis SWOT, sehingga nanti diharapkan dapat alternatif solusi yang terbaik, sehingga masalah ini bisa terselesaikan. Kemudian isu masalah yang kita hadapi, yang pertama itu rendahnya keterampilan siswa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ini dikarenakan jarang adanya pertemuan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga keterampilan siswa dalam pelajaran PAI ini sangat rendah. Yang kedua, belajar pendidikan agama Islam yang membosankan bagi peserta didik. Kemungkinan para siswa juga sudah bosan dengan metode-metode yang monoton. Yang ketiga, isu masalah yang kita hadapi adalah tidak adanya laboratorium pendidikan agama Islam di sekolah. Kemudian untuk analisis penguatan isu ini, kita menggunakan analisis USG, yakni urgensi, seriousness, growth, yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus dipecahkan atau yang harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, tingkat keseriusan, dan perkembangan isu itu sendiri dengan menentukan skala nilai antara 1 sampai 5 ataupun dengan skala nilai 1 sampai 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian analisis prioritas isu menggunakan metode USG tadi. Untuk yang pertama, isu yang pertama itu rendahnya keterampilan siswa dalam pembelajaran PAI. Nah, ini prioritas kita ada 9. Poinnya ada di angka 9. Kemudian yang kedua, belajar PAI yang membosankan bagi peserta didik. Nah, ini untuk kriterianya itu mendapatkan skor prioritas
15. Kemudian yang ketiga, tidak adanya laboratorium pendidikan agama Islam di sekolah. Ini skor prioritasnya ada 10. Sehingga nilai poin yang paling tinggi adalah pada isu yang kedua. Belajar pendidikan agama Islam yang membosankan bagi peserta didik. Kemudian bagaimana cara pemecahan masalahnya? Untuk pemecahan masalah di sini kita menggunakan analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength yang berarti kekuatan, kemudian weakness yang berarti kelemahan, kemudian opportunist yang berarti peluang, dan threats yang berarti ancaman. Analisa ini mengatur kekuatan, mengatur kelemahan, peluang, dan ancaman utama kita dalam daftar yang terorganisir. Analisis SWOT yang kita lihat bisa dilihat pada presentasi ini. Untuk strength atau kekuatan, itu guru dapat berinovasi dalam membuat pembelajaran yang lebih menarik sehingga tidak membosankan bagi peserta didik. Kemudian weakness-nya atau kelemahannya yaitu kurangnya semangat guru dalam berinovasi. Kemudian pada poin opportunity atau kesempatan itu harus adanya fasilitas yang memadai. Kemudian pada poin threat atau ancaman, ini kemungkinan terkendalanya pada sinyal yang kurang baik selama melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian alternatif solusinya, ini bisa kita lihat. Untuk alternatif penyelesaiannya, guru membuat pelajaran lebih menarik, kemudian yang aktif dan efisien, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya dengan metode yang baru, yang lebih menarik. Metode yang digunakan juga dapat menggunakan lagu-lagu edukasi agama untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Adapun tahapan penyelesaiannya, yang pertama dimulai dengan merancang pembelajaran yang menarik dengan membuat RPP yang sesuai dengan kondisi sekarang ini pada masa pandemi COVID-19. Kemudian guru mengumpulkan bahan ajar, kemudian membuat media ajar yang menarik, bisa berupa video pembelajaran, kemudian bisa juga diisi dengan lagu-lagu edukasi agama sehingga membuat peserta didik lebih tertarik dan semangat untuk belajar. Yang keempat, memperkenalkan kepada orang tua aplikasi-aplikasi yang digunakan selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Sehingga para orang tua juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran yang dilakukan oleh anaknya. Adapun hasil yang diharapkan setelah menyelesaikan tahapan-tahapan ini tadi, yaitu meningkatnya motivasi belajar siswa sekalipun dengan pembelajaran jarak jauh, agar pembelajaran pendidikan agama Islam ini tidak membosankan bagi siswa. Adapun pihak yang terkait di sini, yang pertama ada guru, kemudian siswa itu sendiri juga, dan kemudian didukung oleh orang tua. Kiranya ini presentasi dari saya. Setelah selesai kita menyaksikan video presentasi saya
Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini, terkhusus untuk pembimbing kami selama pelatihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia juara.